Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan EAP kami tentang PT Sinar Sosro Indonesia. Perancangan arsitektur enterprise menggunakan metode EAP. Di kelompok 6 ini ada dua anggota. Yang pertama ada Nimpunan Rizky Janardana dan saya Lutful Hakim. Langkah-langkah metode EAP. Inisialisasi perencanaan, pemodelan bisnis, sistem, dan teknologi saat ini. Inisialisasi perencanaan ada berisikan ruang lingkup, tujuan, visi misi, penentuan metodologi, perencanaan tim, dan perencanaan kegiatan. Yang pertama, ruang lingkup. Bahan baku PT Sinar Sosro memerlukan bahan baku seperti air, gula, teh, dan kemasan untuk membuat minuman perusahaan ini. Perusahaan ini harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Tenaga kerja PT Sinar Sosro merupakan tenaga kerja yang terlampir dan berpengalaman untuk mengelola produksi dan pemasaran produknya. Perusahaan ini harus memastikan bahwa karyawan yang dipekerjakan memenuhi standar kualitas dan kuantitas. Teknologi PT Sinar Sosro memerlukan teknologi modern untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan efisien. Perusahaan ini harus memastikan bahwa peralatan produksi yang digunakan selalu diperbarui dan ditingkatkan untuk memenuhi standar industri. Ruang lingkup. PT Sinar Sosro harus memastikan bahwa proses produksi minuman yang dilakukan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Perusahaan ini juga harus memastikan bahwa proses produksi efisien dan ramah lingkungan. Pemasaran PT Sinar Sosro harus memastikan bahwa produk-produknya dikenal oleh konsumen melalui strategi pemasaran yang tepat. Perusahaan ini harus memastikan bahwa promosi dilakukan dengan etika dan tidak menyesatkan. Distribusi. PT Sinar Sosro harus memastikan bahwa produk-produknya dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik dan efisien. Perusahaan ini harus memastikan bahwa produk-produknya dapat diakses oleh konsumen dengan mudah dan cepat. Inovasi. PT Sinar Sosro harus selalu berinovasi untuk menghasilkan produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan ini harus memastikan bahwa produk-produknya selalu ditingkatkan dan sesuai dengan tren pasar yang sedang berkembang. Tujuannya, menghasilkan perkembangan dan karya inovatif, iptek sesuai bidang dan kajian. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan profesional. 3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. 4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang sehat, bermutu, dan produktif. 5. Meningkatkan kerjasama dan pencitraan. 6. Meningkatkan pemberdayaan iptek bagi masyarakat. 7. Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. 8. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. Visi misi, menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja di mana saja serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. Misi, membangun merek Sosro sebagai merek teh yang alami, berkualitas, dan unggul. 2. Melahirkan merek dan produk baru baik yang berbasis teh maupun non-teh dan menjadikannya pada kategori masing-masing. 3. Memimpin jaringan distribusi nasional dan jaringan distribusi internasional. 4. Membangun sumber daya manusia yang melahirkan pemimpin yang sesuai dengan nilai utama perusahaan. 5. Memberikan kepuasan kepada para konsumen dengan pelanggan. 6. Memberikan kontribusi terhadap penerima devisa negara. Penentuan metodologi. A. Planning Initiation adalah tahapan awal dalam proses pembuatan EAP yang berisikan tentang ruang lingkup dan sasar pasar. Visi serta penentuan metodologi untuk perencanaan arsitektur sistem informasi perusahaan. B. Pemodelan bisnis merupakan dasar tentang fungsi-fungsi bisnis dan informasi yang mendukung proses bisnis di PT Sinar Sosro. Berisi tentang struktur organisasi, model area fungsi bisnis dalam bentuk value chain, dan hasil dekomposisi fungsi perusahaan. C. Sistem dan teknologi saat ini
mengidentifikasi sistem dan teknologi yang saat ini digunakan oleh perusahaan dan menganalisis kondisi perusahaan. Perencanaan tim. Tim manajemen bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan, membuat keputusan strategis, menguasai operasi sehari-hari. Tim manajemen harus terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bisnis. Tim produksi bertanggung jawab untuk memproduksi minuman berkualitas tinggi dengan efisiensi tinggi. Tim pasar bertanggung jawab untuk memasarkan produk PT Sinar Sosro dengan baik dan meningkatkan penjualan. 4. Tim pengembangan produk bertanggung jawab untuk mengembangkan produk baru yang inovatif dan sesuai dengan tren pasar. 5. Tim keuangan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan dan memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Rencana kegiatan. Pemodelan bisnis. Rencana kegiatan yang dimulai dari inisialisasi perencanaan, lalu dilanjut dengan kondisi saat ini, pemodelan bisnis, sistem, dan teknologi saat ini. Dilanjut dengan pemodelan bisnis, yang terdiri dari struktur organisasi, model fungsi bisnis awal, dan perlengkapan model. Demikian struktur organisasi dari PT Sinar Sosro Indonesia secara simpel, dan ini untuk secara lengkapnya. Tugas setiap anggota. Direktur bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Wakil direktur bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu di perusahaan dan membantu direktur utama dalam mengambil keputusan. Divisi keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan termasuk pengelolaan akuntansi keuangan dan pajak. Divisi pemasaran bertanggung jawab atas pengembangan strategi pemasaran dan produk serta pengelolaan penjualan dan distribusi produk perusahaan. Bagian produksi bertanggung jawab atas produksi dan kualitas produk perusahaan. Bagian SDM bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Divisi Teknologi Informasi bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi di perusahaan. Divisi Riset dan Pengembangan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan produksi baru serta pengembangan teknologi produksi yang lebih efisien dan inovatif. Model fungsi bisnis. Model fungsi bisnis PT Sinar Sosro ini mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Dengan mengoptimalkan semua aspek ini, perusahaan dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Primary activity. Inbound logistik. Aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Operation. Aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output. Output logistik. Aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Marketing and sales. Aktivitas yang berhubungan dengan pengarahkan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Service. Aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Support activity. Procurement berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Human resource management pengaturan SDM mulai dari perekrutan, kompensasi sampai pemberhentian. Technological development pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Firm infrastruktur terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagian menjadi sebuah kesatuan. Value chain terdiri dari procurement, technical development, firm infrastruktur, human resource management, inbound logistik, output logistik, operation, marketing and sales, dan service seperti yang telah saya sampaikan tadi. Perlengkapan model. PT Sinar Sosro adalah perusahaan yang bergerak di industri minuman, khususnya minuman teh dan minuman kemasan. Sebagai perusahaan yang cukup besar, PT Sinar Sosro memiliki berbagai macam perlengkapan yang digunakan untuk mendukung model bisnisnya. Beberapa perlengkapan yang dimiliki oleh PT Sinar Sosro dalam mendukung model bisnisnya antara lain mesin-mesin produksi, kendaraan pengiriman, serta peralatan promosi. Sistem dan teknologi saat ini.
Studi kasus PT Sinar Sosro. Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi kasus proses bisnis PT Sinar Sosro. Permasalahan yang dialami PT Sinar Sosro dalam memasarkan salah satu produknya, Joy Tea Green, tidaklah semulus dan sebaik produk pendahulunya teh botol. Beberapa latar belakang permasalahan dirumuskan dengan menggunakan teknik brainstorming, diantaranya berupa keterlambatan pengenalan produk Joy Green Tea, kurang tepatnya segmentasi pasar, hingga desain kemasan dan iklan yang terlihat menjemukan. Beberapa rekomendasi dihasilkan agar pembahasan ini dapat diselesaikan, diantaranya dengan menggunakan redesign proses bisnis PT Sinar Sosro. Dimulai dari segmentasi ulang pasar, diferensiasi produk yang berbeda dengan produk lainnya, hingga proses rancangan ulang kemasan yang lebih menarik. Katalog sumber daya informasi. Nama sumber daya teh botol sosro, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Deskripsi. Teh botol sosro adalah minuman teh siap saji dalam botol kaca yang diproduksi oleh perusahaan PT Sinar Sosro. Minuman ini sangat populer di Indonesia dan telah menjadi merek terkemuka dalam industri minuman di Indonesia sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1970-an. Teh botol sosro terbuat dari teh alami berkualitas tinggi dan diproses dengan teknologi modern untuk menjaga kealamian rasanya. Minuman ini hadir dalam berbagai varian rasa seperti teh hijau, teh mawar, teh manis, teh jeruk, dan banyak lagi. Teh botol sosro sangat mudah ditemukan di berbagai toko dan warung di Indonesia, dan seringkali menjadi pilihan favorit bagi banyak orang ketika mencari minuman segar untuk dinikmati di waktu santai. Lokasi PT Sinar Sosro sendiri terletak di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, Kelurahan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa pabrik produksi dan fasilitas distribusi yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar. Status Status penggunaan mayoritas sumber daya informasi yang digunakan PT Sinar Sosro digunakan secara aktif dan terus dipantau untuk memastikan kelancaran operasional bisnisnya. Namun, beberapa sumber daya informasi mungkin sedang dalam tahap pengembangan atau evaluasi sebelum diimplementasikan. Status pemeliharaan: PT Sosro memiliki tim pemeliharaan yang terlatih dan berdedikasi untuk memastikan bahwa semua sumber daya informasi tetap berjalan dengan baik. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan keandalan dan ketersediaan sumber daya informasi yang digunakan oleh perusahaan. Status dukungan: PT Sinar Sosro memiliki tim dukungan yang tersedia untuk memberikan bantuan teknis dan operasional jika diperlukan. Tim dukungan ini memberikan bantuan dalam menangani masalah teknis dan memberikan solusi untuk memastikan kelancaran operasional bisnisnya. Spesifikasi teknis: perangkat keras: PT Sosro membutuhkan perangkat keras seperti server, komputer desktop, laptop, printer, scanner, dan perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall. Sistem operasi: PT Sosro biasanya menggunakan sistem operasi Windows dan Linux pada komputer desktop dan server, serta sistem operasi Android dan iOS pada perangkat mobile. Perangkat lunak: PT Sinar Sosro menggunakan berbagai macam perangkat lunak untuk mendukung operasional bisnisnya, termasuk aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office dan G Suite, aplikasi pengelolaan keuangan, aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan, aplikasi manajemen persediaan, dan aplikasi manajemen rantai pasokan. Selain itu, PT Sinar Sosro juga menggunakan perangkat lunak khusus untuk menggunakan proses produksi, seperti perangkat lunak untuk monitoring dan kontrol kualitas, dan perangkat lunak untuk manajemen mesin produksi. Katalog sumber daya informasi. Relasi dan dispensasi katalog sumber daya informasi juga harus mencakup informasi tentang ketergantungan dan relasi antar sumber daya. Informasi ini dapat membantu untuk memperkirakan risiko dan dampak yang mungkin terjadi jika suatu sumber daya gagal atau mengalami masalah. Pemilik dan pengguna. Informasi tentang pemilik dan pengguna sumber daya harus dicantumkan dalam katalog ini. Akan membantu dalam pengelolaan sumber daya dan memberikan visibilitas yang diperlukan untuk memudahkan pemantauan dan pengelolaan. Skema sistem PT Sinar Sosro. Sistem manajemen PT Sinar Sosro memiliki sistem manajemen produksi yang canggih untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memenuhi permintaan pelanggan.
2. Sistem manajemen persediaan. PT Sinar Sosro juga memiliki sistem manajemen persediaan yang efisien untuk mengelola stok barang dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. 3. Sistem manajemen pemasaran. PT Sinar Sosro memiliki sistem manajemen pemasaran yang kuat untuk memasarkan produknya ke berbagai pasar di Indonesia maupun luar negeri. 4. Sistem informasi PT Sinar Sosro yang terintegrasi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar departemen dan cabang yang berbeda. 5. Sistem keuangan. PT Sinar Sosro memiliki sistem keuangan yang kompleks untuk mengelola keuangan perusahaan, termasuk akuntansi, pengelolaan pajak, dan laporan keuangan. Skema sistem PT Sinar Sosro. 6. Sistem sumber daya manusia. PT Sinar Sosro juga memiliki sistem sumber daya manusia yang canggih untuk menolong karyawan perusahaan, termasuk perekrutan, pelatihan, manajemen kinerja, dan pengembangan karir. 7. Sistem manajemen risiko. PT Sinar Sosro memiliki sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengoreksi risiko yang mungkin terjadi dalam operasional bisnisnya. Selanjutnya, arsitektur data. Terdiri dari pendefinisian entitas, diagram IR, dokumen, arsitektur data. Entitas inventory. Gudang. Data gudang yang digunakan untuk mengatur stok barang atau bahan, identifikasi gudang, luas dan kapasitas daftar produk, daftar bahan baku, dan peralatan dan data operasional barang. Data barang yang digunakan untuk proses produksi, jumlah kesediaan, kategori, dan keterangan tambahan seperti tanggal pembelian dan lokasi penyimpanan. Bahan, data yang digunakan dalam proses produksi, identifikasi bahan, penggunaan bahan, nilai bahan, pengurangan pemasokan, jumlah ketersediaan. Entitas pengelolaan produksi. Bahan baku, data yang digunakan dalam proses produksi atau identifikasi bahan, penggunaan bahan, nilai bahan, pengukuran pemasok, jumlah ketersediaan. Peralatan, data peralatan yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin produksi, alat-alat pemrosesan, dan peralatan pengangkutan. Karyawan yang mengakses proses produksi. Manajer produksi, data yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh proses produksi. Sistem produksi, data yang mengelola dan memantau proses produksi. 6. Supplier, data yang menyediakan bahan baku. Entitas pemasaran, produsen, data yang menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan. Distributor, data yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk dari produsen ke saluran pemasaran. Periklanan, data yang membantu perusahaan dalam mengembangkan dan melaksanakan kampanye, seperti merancang iklan, membeli media iklan, dan kegiatan promosi lainnya. Riset pasar, data yang melakukan riset pasar untuk mendapatkan informasi atau perilaku konsumen dan tren pasar dan preferensi pelanggan. Publisitas, data yang mengelola kegiatan publisitas dan mengumpulkan media untuk meningkatkan visibilitas dan citra merek suatu perusahaan atau conversion pers, meluncurkan produk, dan mengelola kritis komunikasi. Yang selanjutnya ada entitas layanan. Yang pertama ada penyedia layanan. Data yang menyediakan layanan kepada pelanggan, penyedia layanan telekomunikasi, penyedia layanan keuangan, dan penyedia transportasi. Yang kedua ada customer. Data yang menggunakan atau memanfaatkan layanan yang disediakan. Yang ketiga ada karyawan. Data yang bekerja untuk penyedia layanan. Yang keempat ada layanan manajemen atau manajemen layanan. Data yang bertanggung jawab untuk mengelola operasional dan strategi layanan. Proses layanan, mengawasi kualitas, mengelola inventaris, dan membuat keputusan. Yang kelima atau yang terakhir ada pemasok. Data yang menyediakan bahan, peralatan, atau komponen lainnya yang diperlukan dalam penyedia layanan. Selanjutnya ada entitas relationship diagram. Data yang diidentifikasi berdasarkan skenario bisnis pemodelan sistem kepegawaian di PT Sinar Sosro yang berbasis teknologi informasi harus dapat menentukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada akurasi.
ketersediaan data yang diperlukan dalam proses pengelolaan inventory, dan proses produksi yang dibutuhkan dalam aktivitas utama PT Sinar Sosro. Yang kedua, ada data yang mendukung pengelolaan operasional bisnis harus teridentifikasi secara jelas. Yang ketiga, ada penyebaran dan hubungan antar data harus dapat terintegrasi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada ERD inventory. Diagram ERD proses inventory berikut ini menunjukkan relasi antar entitas yang ada. Supplier memesan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Bahan baku diterima oleh bagian penerimaan barang dan dilakukan pengecekan barang. Selanjutnya, barang yang lolos dalam proses pengecekan akan disimpan dalam gudang. Setelah itu, bahan dikemas, didata jumlahnya dan dikirimkan sesuai dengan permintaan bagian produksi. Lalu dibuat laporan untuk mengetahui barang masuk dan keluar. Kurang lebihnya ERD inventory-nya seperti berikut. Selanjutnya ada ERD produksi. Pembuatan minuman sebelum melakukan produksi, bagian produksi meminta bahan pada bagian inventory. Bagian inventory menyediakan bahan dan mengirim bahan ke bagian produksi, lalu dilanjutkan proses pembuatan minuman. Pada proses produksi juga memiliki status produksi yang memberitahukan bahwa proses pembuatan selesai atau dalam pengerjaan. Setelah proses produksi minuman selesai, lalu bagian melakukan pengecekan pada minuman. Lalu dari hasil yang sudah teruji, bagian produksi mengirim minuman ke inventory untuk disimpan. Kurang lebihnya ERD produksinya seperti berikut. Yang selanjutnya ada ERD pemasaran. Pemasaran melakukan promosi terhadap calon pelanggan. Setelah mendapatkan pelanggan, maka pelanggan tersebut memesan sebuah minuman kepada bagian pemasaran dengan ketentuan jumlah, bahan, warna, model, ukuran pada masing-masing minuman. Setelah itu masuk ke dalam proses desain dengan mengikuti ketentuan data yang sudah diberikan oleh bagian pemasaran. Kurang lebihnya ERD pemasarannya seperti berikut. Selanjutnya ada ERD layanan. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan seperti pengecekan tagihan hingga penagihan dan memberikan informasi atau bantuan. Lalu mendata dan menginput laporan dari konsumen. Setelah itu menentukan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan ini mencakup kualitas layanan, waktu respon, dan lainnya. Setelah rancangan layanan disetujui, maka dilakukanlah implementasi layanan. Setelah pengimplementasian layanan selesai, maka dibuatlah laporan layanan. Kurang lebihnya ERD layanannya seperti berikut. Yang selanjutnya ada arsitektur aplikasi, pendefinisian sistem aplikasi, dan analisis dampak. Yang pertama ada daftar kandidat aplikasi. Pembangunan arsitektur aplikasi dimulai dengan mengidentifikasi sistem operasi dan sistem aplikasi pada sistem operasional PT Sinar Sosro. Program ini dirancang untuk melatih karyawan baru dalam memahami bisnis dan operasi perusahaan dari berbagai divisi. Selanjutnya ada fungsi bisnis pembuatan laporan inventory. Yang pertama ada sistem informasi pembuatan laporan inventory. Sistem aplikasinya aplikasi manajemen inventory. Sistem layanannya informasi stok barang, memantau perubahan persediaan, dan menyediakan fitur seperti otomatisasi pesanan. Yang kedua ada aplikasi laporan inventory. Sistem layanannya pembuatan informasi laporan inventory dengan fitur yang lebih khusus. Dan yang ketiga ada aplikasi sistem ERP. Sistem layanannya informasi manajemen penjualan serta keuangan perusahaan. Yang ketiga ada sistem bisnis pengelolaan pemasaran. Yang pertama ada sistem informasi pengelolaan pemasaran.
Sistem aplikasinya aplikasi otomatisasi marketing. Sistem layanannya informasi pengiriman email otomatis, penjadwalan komponennya, dan informasi pengelolaan media sosial. Yang kedua ada aplikasi e-marketing. Sistem layanannya informasi, segmentasi pelanggan, dan personalisasi pesan. Yang ketiga ada aplikasi analisis web. Sistem layanannya melacak informasi dan menganalisis situs web serta perilaku pengguna. Yang keempat ada fungsi bisnis pengelolaan layanan. Yang pertama ada sistem informasi pengelolaan layanan. Sistem aplikasinya aplikasi manajemen layanan pelanggan customer service. Sistem layanannya informasi pelaporan pelanggan, biaya layanan jasa, informasi saluran komunikasi yaitu email, telepon, dan obrolan langsung. Yang kedua ada aplikasi pemesanan jasa. Sistem layanannya pendataan informasi pemesan dan formulir pemesanan. Selanjutnya ada arsitektur teknologi. Yang pertama di sini ada infrastruktur TI. PT Sinar Sosro memiliki infrastruktur TI yang luas dan kompleks. Untuk mendukung operasional mereka, infrastruktur TI biasanya meliputi jaringan komputer, server, sistem penyimpanan data, perangkat keras, perangkat lunak, dan keamanan sistem. PT Sinar Sosro mungkin juga memiliki pusat data atau pusat komputasi yang digunakan untuk mengelola data dan aplikasi perusahaan. Sistem manajemen basis data. Dalam industri modern, perusahaan sering menggunakan DBMS seperti Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, atau PostgreSQL untuk mengelola basis data mereka. Sistem manajemen basis data ini memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, mengelola, dan memanipulasi data dengan efisien. PT Sinar Sosro Indonesia juga memiliki kebutuhan khusus dalam hal pengelolaan basis data, seperti sistem manajemen basis data terdistribusi atau menggunakan teknologi cloud. Dalam hal ini, perusahaan mungkin menggunakan solusi custom atau mengintegrasi DBMS dengan teknologi lain untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka. Selanjutnya ada aplikasi bisnis. Yang pertama ada Tableau. PT Sinar Sosro menggunakan aplikasi visualisasi data seperti Tableau untuk menganalisis data bisnis mereka, menghasilkan laporan interaktif, dan mendapatkan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada Microsoft Dynamics 365. PT Sinar Sosro menggunakan Microsoft Dynamics 365 sebagai platform CRM dan ERP yang terintegrasi untuk mengelola penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan operasional bisnis lainnya. Yang ketiga ada custom build application. Selain itu, PT Sinar Sosro mungkin juga menggunakan aplikasi bisnis khusus yang dirancang dan dikembangkan secara internal untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang unik. Selanjutnya ada sistem manajemen kualitas. Mereka menerapkan sistem manajemen kualitas atau Quality Management System atau QMS yang sesuai dengan standar internasional. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin tercakup dalam sistem manajemen kualitas PT Sinar Sosro. Yang pertama ada ISO 9001. PT Sinar Sosro telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen kualitas. Standar ini melibatkan pengelolaan proses bisnis yang berkaitan dengan kualitas, manajemen risiko pelanggan, pengendalian dokumen, audit internal, dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua ada pengendalian kualitas PT Sinar Sosro. Memiliki langkah-langkah yang ketat
untuk mengendalikan kualitas bahan baku proses produksi dan produk akhir mereka. Ini dapat mencakup pengujian dan pemeriksaan yang cermat, baik melalui laboratorium internal maupun lembaga pengujian independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran kualitas. PT Sinar Sosro memberikan pelatihan kepada karyawan mereka mengenal pentingnya kualitas, pemahaman tentang standar yang berlaku, dan peningkatan kesadaran yang praktik-praktik kualitas yang baik. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam upaya meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Selanjutnya ada sistem keamanan dan kepatuhan. Sebagai perusahaan yang menjaga keamanan dan kepatuhan memiliki sistem keamanan dan kepatuhan yang kokoh. Berikut adalah beberapa aspek yang tercakup dalam sistem keamanan dan kepatuhan PT Sinar Sosro. Yang pertama ada keamanan fisik. PT Sinar Sosro mungkin memiliki langkah-langkah keamanan fisik untuk melindungi fasilitas, pabrik, gudang, dan aset perusahaan mereka. Ini dapat mencakup pengawasan keamanan, pengendalian akses, sistem pengawasan CCTV, dan tindakan keamanan lainnya. Yang kedua ada pengendalian akses dan keamanan IT. PT Sinar Sosro mungkin memiliki kebijakan tindakan keamanan yang ketat terkait dengan sistem informasi dan teknologi mereka. Ini meliputi pengendalian akses ke jaringan, sistem autentikasi pengguna, enkripsi data, penentuan aktivitas yang mencurigakan, serta tindakan pencegahan terhadap serangan cyber dan kebocoran data. Yang ketiga ada kepatuhan hukum dan peraturan. PT Sinar Sosro mungkin berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam industri mereka. Ini termasuk peraturan terkait keamanan pangan, kebersihan, regulasi, perpajakan, perizinan, dan ketentuan kerja. Selanjutnya ada integrasi sistem. Integrasi sistem pada PT Sinar Sosro Indonesia adalah proses menggabungkan dan menghubungkan berbagai sistem yang berbeda agar dapat saling berinteraksi dan berbagi data secara efisien. Dengan integrasi sistem, perusahaan dapat meningkatkan efisien operasional, mengoptimalkan aliran informasi, dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Selanjutnya ada rencana implementasi. Yang pertama ada identifikasi tujuan dan kebutuhan. Tujuan dan kebutuhan PT Sinar Sosro Indonesia dapat bervariasi tergantung pada strategi bisnis dan visi perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan dan kebutuhan umum yang mungkin dimiliki oleh PT Sinar Sosro. Yang pertama, pertumbuhan bisnis. Tujuan utama PT Sinar Sosro mungkin adalah mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mereka mungkin memiliki tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, memperluas jangkauan produk, atau masuk ke pasar baru. Yang kedua ada keunggulan kompetitif. PT Sinar Sosro mungkin berusaha mencapai keunggulan kompetitif dalam industri minuman. Tujuan ini dapat meliputi inovasi produk, kualitas produk yang unggul, harga yang kompetitif, dan pelayanan pelanggan yang superior. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan. PT Sinar Sosro mungkin memiliki fokus yang kuat pada kepuasan pelanggan. Tujuan ini melibatkan memberikan produk berkualitas tinggi, pelayanan pelanggan yang baik, dan pengalaman positif bagi pelanggan mereka. Penentuan solusi teknologi. Penentuan solusi teknologi di PT Sinar Sosro Indonesia melibatkan proses yang komprehensif untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan perusahaan seperti kebutuhan bisnis, skalabilitas, integrasi dengan sistem yang ada, keamanan dan kepatuhan, ROI atau Return of Investment, ketersediaan dan dukungan. Analisis proses bisnis. Secara umum, sebagai perusahaan minuman terbesar di Indonesia, PT Sinar Sosro memiliki sejumlah proses bisnis yang mungkin terlihat atau terlibat dalam operasional mereka. Berikut adalah beberapa proses bisnis yang umum dapat ditemukan dalam industri minuman. Yang pertama ada pengadaan bahan baku.
Proses ini melibatkan identifikasi, pengadaan, dan pengelolaan bahan baku yang diperlukan untuk produksi minuman PT Sinar Sosro. Ini meliputi sumber bahan baku, negosiasi kontrak dengan pemasok, pemantauan inventaris, dan penjaminan kualitas bahan baku. Yang kedua ada proses produksi. Proses produksi melibatkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk minuman yang jadi. Ini meliputi pencampuran, fermentasi, pasteurisasi, pengemasan, dan proses produksi lainnya yang sesuai dengan produksi kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Selanjutnya ada pelatihan dan penerapan. Pelatihan dan penerapan di PT Sinar Sosro Indonesia adalah proses penting untuk mengembangkan karyawan, memperkenalkan perubahan organisasi, dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, seperti pelatihan karyawan, program pengembangan karyawan, pelatihan kepemimpinan, perubahan organisasi, dan implementasi budaya organisasi. Evaluasi dan pemeliharaan. Melakukan evaluasi rutin terhadap sistem teknologi yang telah diimplementasikan, meninjau pencapaian tujuan awal organisasi, dan ukur dampak yang telah dicapai. Lakukan pemeliharaan rutin pada perlengkapan maupun sumber daya, pembaruan dan peningkatan untuk menjaga kinerja setiap sumber daya tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.